Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya kita dapat memulai presentasi online pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penulisan dan Konvensi Naskah Karangan Ilmiah. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Alfian Rizky Busra. Kedua, Laude Ardan. Ketiga, Rifki Andrian Julianto. Keempat, Firman Pomballo. Kelima, Salsabila Azhar Hamaka. Keenam, Rizky Aulia Aksa. Dan yang terakhir, Nurul Maharani. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada saudara Salsabila Azhar Hamaka untuk memulai pembacaan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang konvensi naskah. Definisi konvensi naskah. Konvensi naskah karya ilmiah adalah peraturan atau aturan yang telah disepakati bersama oleh suatu lembaga tertentu atau beberapa lembaga yang menyangkut seperangkat cara dan bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, misalnya laporan penelitian, skripsi, tesis, dan lain-lain. Kedua, aspek-aspek konvensi naskah. Aspek-aspek konvensi naskah karya ilmiah adalah hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama dalam penulisan karya ilmiah. Aspek-aspek tersebut meliputi hal berikut: bentuk karangan, bagian-bagian karangan, bahan dan jumlah halaman, perwajahan, penomoran, dan penyajian. Ketiga, bagian-bagian karya ilmiah. Bagian-bagian karya ilmiah meliputi berikut: kelengkapan awal, kelengkapan isi, dan kelengkapan akhir. Kelengkapan awal meliputi kulit luar, halaman judul, halaman pengesahan, halaman penerimaan jika ada, halaman persembahan, abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris, kata pengantar, daftar tabel, daftar grafik atau gambar jika ada, daftar singkatan dan lambang, dan daftar lampiran. Kelengkapan isi meliputi pendahuluan, kajian teori seputar lokasi, objek penelitian, khusus praktik kerja, pembahasan, dan penutupan. Kelengkapan akhir meliputi daftar pustaka, riwayat hidup penulis, lampiran data, dan penulisan indeks. Yang keempat, bahan dan jumlah halaman. Bahan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS A4 21,0 kali 29,7 dan tinta hitam atau biru. Jumlah halaman untuk makalah tidak lebih dari 15 halaman, sedangkan untuk skripsi minimal 40 halaman, tesis minimal 80 halaman, dan disertai 250 halaman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. 5. Perwajahan. Perwajahan adalah tata letak unsur-unsur karangan ilmiah dan aturan penulisan. Dari perwajahan ini akan dimunculkan tampilan atau format penulisan karya ilmiah. Perwajahan itu meliputi ukuran kertas, huruf yang dipakai, spasi, margin, atau tepi batas. Huruf yang dipakai adalah Times New Roman ukuran 12 atau Arial ukuran 11 untuk teks. Spasi yang dipakai dalam karya ilmiah adalah 2 spasi, sedangkan abstrak adalah 1 spasi. Ukuran huruf untuk judul karangan dan judul bab adalah 14, sedangkan ukuran huruf untuk nama lembaga 16. B. Sistematika karya ilmiah. 1. Definisi sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah adalah aturan meletakkan bagian-bagian karangan ilmiah, bagian mana yang harus didahulukan dan bagian mana yang harus dikemudiankan. 2. Ruang lingkup sistematika karya ilmiah. Ruang lingkup sistematika karya ilmiah terbagi atas 3 hal, yaitu sebagai berikut: bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut pemaparan materi ruang lingkup sistematika karya ilmiah bagian pembuka. A. Bagian pembuka terdiri dari 1. Judul karangan atau kulit luar. Dalam kulit luar harus dicantumkan judul karangan dengan subjudul bila ada, nama karangan ilmiah, keperluan penyusunan, nama penyusun dan NPM, logo, nama lembaga pendidikan seperti jurusan, fakultas,
dan universitas, nama kota, dan tahun penyusunan. 2. Halaman judul. Halaman judul sama atau identik dengan kulit luar atau jilid, tetapi dituangkan dalam kertas A4 atau kertas jeruk. 3. Halaman pengesahan. Halaman pengesahan adalah halaman khusus dalam karya ilmiah yang berisikan judul karangan, nama penyusun, NPM, pembimbing utama, pembimbing anggota, diketahui ketua jurusan, dan disahkan oleh dekan. 4. Halaman persembahan. Lembaran ini bersifat subjektif, artinya isinya bebas bergantung pada keinginan penulis, biasanya berisi ayat-ayat suci agama. Persembahan disajikan untuk orang-orang terdekat, misalnya ibu, bapak, kakak, adik, istri, suami, atau anak. 5. Abstrak. Abstrak mencerminkan seluruh isi karangan dengan mengungkapkan judul karangan, metode penelitian, tujuan penelitian, permasalahan, dan hasil penelitian. Abstrak ini disajikan dengan jarak 1 spasi dan ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jumlah kata dalam abstrak yaitu sekitar 200-500 kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk memaparkan penjelasan yang keenam, kata pengantar. Kata pengantar dalam karya ilmiah, misalnya skripsi, bersihkan hal-hal berikut. Yang pertama, puji syukur kepada Tuhan. Kedua, judul karangan. Ketiga, ucapan terima kasih. Keempat, harapan-harapan penulis. Keenam, tanggung jawab ilmiah penulis. Dan yang terakhir, penulisan tempat, tanggal, dan nama penulis. Yang ketujuh, daftar tabel. Karangan ilmiah yang lengkap selain menganalisis data dengan seksama, juga mencantumkan tabel yang merupakan gambar analisis data, dan nama-nama tabel diberikan nomor dengan angka Arab dan ditulis dengan memakai huruf kapital pada awal kata kecuali preposisi, di, ke, dari, dan lain-lain, dan konjungsi dalam, pada, untuk, dan lain-lain. Yang ke-8, daftar gambar grafik atau bagan. Daftar grafik atau gambar atau bagan pada dasarnya sama dengan penulisan daftar tabel. Yang ke-9, daftar singkatan dan lambang. Cara penulisan singkatan dan lambang adalah sebagai berikut. Ditulis dalam bentuk lengkap terlebih dahulu, kemudian diikuti bentuk singkatannya. Contoh bahasa Indonesia, selanjutnya disingkat B, disusun secara alfabet. Dan yang terakhir, ke-10, daftar lampiran. Daftar lampiran memberikan informasi tentang kelengkapan penelitian seperti angket, kuesioner atau pedoman wawancara, foto-foto peta lokasi, surat izin penelitian, dan daftar riwayat hidup. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memaparkan bagian B, yaitu bagian isi. 1. Pendahuluan. Bab pendahuluan memuat penjelasan atau pengantar tentang isi karangan ilmiah. Bab ini juga memuat landasan kerja dan arahan dalam penyusunan karangan ilmiah. Bab ini meliputi beberapa bagian, diantaranya A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah atau pembatasan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Kerangka pemikiran dan hipotesis, E. Metode dan teknik penelitian, F. Lokasi penelitian, dan G. Sumber data. 2. Kajian teori. Bab ini berisikan uraian tentang teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas atau diteliti. Bisa saja penelitian terdahulu dapat melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dalam bab ini disertakan alasan-alasan yang logis. Dengan demikian, penulis dapat menolak, menerima, mempertanyakan, dan menguatkan teori yang sudah ada. 3. Objek penelitian. Dalam bab ini dijelaskan keadaan lokasi penelitian atau objek penelitian secara singkat, bergantung pada kebutuhan penelitian. Hal-hal yang perlu dijelaskan dalam bab ini yaitu A. Sejarah objek penelitian, B. Struktur organisasi, dan C. Kegiatan objek penelitian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Perkenalkan, nama saya Laode Ardan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan sebelumnya. Langsung saja. 4. Pembahasan atau analisis data. Bab pembahasan data merupakan bab yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, karena dalam bab ini dilakukan kegiatan analisis data, sintetis pembahasan, interpretasi penulis, pemecahan masalah, dan penemuan pendapat baru yang diformulakan bila ada. Bab ini juga merupakan analisis atas pembatasan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada bab pendahuluan. Oleh sebab itu, pembahasan ini harus konsisten dan relevan dengan bagian sebelumnya. Selanjutnya, 5. Penutup. Bab penutup meliputi 2 bagian, yaitu simpulan, yang kedua saran. Kita melangkah ke poin C, yaitu bagian akhir. Perlu kita ketahui bersama bahwa bagian akhir terdiri dari 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada daftar pustaka. Salah satu yang harus ada atau mutlak dalam penulisan karangan ilmiah adalah adanya sumber acuan dan daftar pustaka. Dengan adanya daftar pustaka, pembaca bisa mengetahui sumber yang menjadi landasan dan pengkajian. Selanjutnya, daftar kamus. Daftar kamus harus dibedakan dengan daftar pustaka. Selanjutnya, daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup berisikan biodata penulis yang lengkap mulai dari nama sampai dengan pendidikan dan pengalaman kerja. Yang terakhir, lampiran. Lampiran berisikan hal-hal yang mendukung penulisan karangan ilmiah. Isi lampiran bergantung pada kebutuhan penulisan, misalnya acuan wawancara, angket, surat izin penelitian, indeks, dan data penelitian. Sekian pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.